Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab teman-teman ya. Kemarin ada yang bilang, "Kok pengobatan kok pakai mahar? Kok pengobatan kok gak ikhlas pakai gift?" Teman-teman. Gini teman-teman, dalam prinsip pengobatan itu boleh pengobatan itu tarif ya, asalkan tidak membebani pasien. Kayak gitu teman-teman. Jadi dalam syariat Islam sendiri juga diperbolehkan pengobatan itu ditarif selagi nggak beban pasien. Saya jelaskan teman-teman. Di riwayat Nabi ya, ada kaum kabilah tersebut terkena sengatan kalajengking. Datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa di antara umatmu yang bisa mengobati kabilahku?" Kalau bahasa kita itu pemimpin. Ada sahabat Nabi itu bilang, "Aku," katanya. "Asalkan aku diberi seekor kambing." Setelah itu deal, ya kaum kabilah tersebut dibacakan Al-Fatihah sama garam krosok. Setelah itu sengatan kalajengking itu sembuh. Setelah itu malah bukan seekor kambing teman, diberikannya 12 ekor kambing. Dengan riwayat seperti itu artinya apa? Pengobatan ini boleh ditarif. Selagi tidak membebani pasien, teman-teman. Diperbolehkan. Terkecuali orang yang sudah susah dibebani beberapa juta itu nggak boleh karena membebani pasien, teman. Selagi nggak membebani pasien boleh. Apalagi seorang praktisi ya menarif semacam gift yang harga 1.000 perak, 2.000 perak itu diperbolehkan sekali. Tidak jual ayat, jual agama, teman-teman. Karena gitu, jadi jangan pikirannya terlalu dangkal lah. Karena apa? Wajar seorang praktisi, teman-teman, menarif itu wajar. Karena apa? Karena memakai waktu, membuang tenaga, waktunya kerja nggak kerja, masih hal wajar. Terus seorang praktisi juga pakai wifi, pakai kota, energi juga terkuras, ya bisa terang dukun santet. Penuh dengan resiko, teman-teman, seorang praktisi itu ketika menampilkan diri dipublikasikan itu, teman-teman. Satu, banyak yang ngetes-ngetes ilmu kadang-kadang dari belakang layar diembuskan, ada yang nantang-nantang, ada komentar yang tidak jelas, ya. Belum lagi yang diobati terkena sihir santet tumbal, bisa nyerang balik praktisinya, teman-teman. Kayak gitu. Sebenarnya bahasa mahar, bahasa gift itu hanya untuk mengganti waktu praktisi saja yang terbuang, ya teman-teman. Bukan menjamin kesembuhan, ya sama. Jadi sama seperti yang lain juga kayak gitu, teman-teman. Jadi kayak gitu ya. Seorang praktisi wajar, teman-teman, menarif ataupun suruh tebang gift itu masih hal wajar. Jadi jangan pikirannya terlalu dangkal ya, teman-teman. Karena praktisi juga kadang-kadang susah payah dulu, teman-teman ya. Ngobati orang itu, orang pada tidur, praktisi berzikir di tengah malam supaya yang diobati sembuh, supaya nggak kena sihir serangan balik, teman-teman. Ya, terusan gini, teman-teman. Ketika dukun, makanya dukun, teman-teman, tukang sihir itu sekali nyadet orang itu harganya nggak ecek-ecek ya. 200 juta, 150 juta. Kenapa dia itu mahal, teman-teman? Karena dia itu paham ketika dia itu menyihir seseorang, itu taruhannya nyawa dia sendiri. Siapa yang kalah, siapa yang tepar, bahkan meninggal dunia loh, teman-teman. Begitupun praktisi sebaliknya kayak gitu, teman-teman. Jadi sebenarnya bahasa mahar, bahasa gift itu nggak sebanding dengan resiko yang dihadapi oleh praktisi. Jadi jangan jual ayat, jual agama, teman-teman. Terkecuali sambil jual-jualan cincin yang katanya berkodam-kodam itu, bolehlah dibilang jual agama. Kalau selagi nggak aneh-aneh, itu nggak tepat ya bagi jual agama. Terus nggak tepat juga seorang praktisi dibilangnya miskin atau gimana, enggak, teman-teman. Selagi ya saling membutuhkan, ya ada karyanya, enggak lah, enggak tepat dibilang pengemis. Dibilang pengemis gift itu ketika orang tersebut enggak ngapa-ngapain, diem saja minta-minta gift, boleh lah dibilang pengemis. Tapi kalau ada yang bermanfaat untuk orang lain, ya setidaknya saling membutuhkan. Kayak gitu. Artinya apa? Saling membutuhkan, saling amanah, ya saling memerlukan. Wajar, teman-teman, seorang praktisi itu yang lain juga menarif gift, memaharkan itu mahar, wajar. Ini hanya mewakili praktisi yang semuanya saja ya, teman-teman. Jadi jangan sedikit-sedikit jual ayat, jual agama, bodohin orang, dukun lah, apalah. Jangan, teman-teman.
Jadi lebih baik kalau orang beriman itu lebih baik diam. Karena ciri orang yang beriman ialah orang yang bisa menjaga lisannya dengan baik. Kalau ada yang komentar yang tidak jelas ya, ini itu menandakan ciri di dalam hatinya sendiri. Karena kalau orang beriman itu lebih baik diam, banyak menyimak daripada komentar yang macam-macam ya teman-teman. Kayak gitu. Karena sebaik-baik orang beriman ialah orang yang bisa menjaga lisannya dengan baik. Kayak gitu. Sebaik-baik manusia ialah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi kalau ada praktisi yang mengadakan pengobatan, lebih baik kita itu hargai jerih payahnya praktisi teman-teman. Kayak gitu ya. Apakah orang tersebut ya komentar yang tidak jelas sudah bermanfaat untuk orang lain? Apakah sekedar hanya komentar yang tidak jelas teman-teman? Kayak gitu. Kayak gitu ya teman-teman ya. Itu saja yang saya jelaskan supaya kita itu bertambah wawasan, sama-sama belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.